Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PMII Kabupaten Kuningan. Tangan terkepal, maju ke muka, lawan. Ya, sahabat-sahabat di semuanya, selamat datang, selamat bergabung di channel PMII Kabupaten Kuningan. Kali ini adalah momen yang paling sangat bersejarah di PMI Kabupaten Kuningan, karena baru kali ini PMI Kuningan itu mengadakan diskusi online di YouTube, dan juga dengan tema yang sangat menarik, 1 jam bersama mantan Ketua Umum PC PMI Kabupaten Kuningan. Ya, sahabat-sahabat di semua, di samping saya sudah ada salah satu mantan Ketua Umum PC PMI Kabupaten Kuningan. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol ringan sih dengan beliau, bagaimana sih PMI Kabupaten Kuningan ini didirikan, dan bagaimana sih proses ber-PMII pada zaman dulu itu. Dan yang lebih penting adalah tema dalam diskusi kali ini soal arah gerak PMI Kuningan. Kita nanti akan berbicara PMI Kabupaten Kuningan pada saat dulu itu pergerakannya seperti apa. Dan nanti kita juga akan mendengarkan poin-poin atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk pengurus cabang atau pengurus komisariat, pengurus rayon, soal gerakan PMI hari ini harus seperti apa. Jadi saya akan memperkenalkan langsung kepada sahabat-sahabat di semua. Di samping kanan saya ada sahabat Muflihudin. Jadi sahabat-sahabat semua, beliau ini adalah salah satu perintis atau pendiri PMI Kabupaten Kuningan yang pertama. Karena menurut sejarah yang saya dengar dari senior-senior, memang beliau adalah orang pertama yang membuat PMI di Kuningan. Betul ya Pak ya? Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan mendengarkan secara langsung. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan 1 jam ke depan bersama Pak Muf tentang sejarah PMI dan arah gerakan PMI pada zaman dulu dan zaman sekarang harus seperti apa. Baik sahabat-sahabati, saya akan persilahkan kepada Pak Muf. Bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, pengurus anggota PMI dari cabang sampai rayon yang saya hormati, alhamdulillah saya diundang pada ini satu terobosan baru. Ini wujud bahwa PC PMI adalah atau PMI adalah organisasi ekstra universitas yang dalam filosofi Sunda organisasi yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang bisa ngigelkeun zaman dan ngigelan zaman. Itulah PMI mestinya dari filosofi Sunda harus bisa ngigelkeun zaman dan ngigelan zaman. Ngigelkeun zaman itu artinya bahwa PMI harus mampu menyesuaikan dengan situasi, kondisi, perkembangan, fenomena, baik teknologi, keadaan sosial, keadaan budaya, dan lain-lain. PMI mesti punya kemampuan untuk mampu menyesuaikan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Sedangkan gigilan zaman itu artinya bahwa PMI harus tidak tergerus oleh, tidak terpengaruhi oleh arus globalisasi, arus teknologi, tapi justru harus menjadi organisasi yang mampu tadi memanfaatkan, mampu mempengaruhi, mampu ya ngigelkeun teknologi begitu. Nah, hari ini buktinya bahwa PMI mewujudkan kapasitasnya sebagai organisasi yang tadi bisa ngigelkeun zaman dan ngigelan zaman. Yang kedua, seiring dengan pertanyaan sahabat Ketua PC PMI tentang bahwa saya adalah orang yang pertama kali menjabat sebagai Ketua PC PMI Kabupaten Kuningan yang utama tahun periode 1993-1994
ada injury time-nya lumayan panjang. Periode yang pertama itu, kemudian periode yang kedua pun injury time-nya juga panjang, sehingga 2 periode itu dalam hitungan tahun itu lebih dari 3 tahun. Jadi injury time-nya lebih dari 1 tahun, 2 periode itu. Nah, sahabat-sahabat, bahwa PC PMII sesungguhnya lahir di Kuningan dalam proses yang prematur. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya PMII lahir dalam kondisi yang tidak dikehendaki tahun 93. Nah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang lurus buat PC PMI saat itu sehingga 93 lahir. Nah, yang membidani kelahiran PC PMI tahun 93 di Kuningan itu adalah sahabat-sahabat kita dari PC PMI Cirebon yang pada saat itu sedang melaksanakan bakti sosial di Kuningan. Kemudian saya sebagai bagian dari komponen mahasiswa NU saat itu diundang oleh panitia bakti sosial PC PMI Cirebon, tepatnya di Kelurahan Winusehan. Saya diundang ke sana, kemudian saya ngobrol dan saya meminta arahan sahabat-sahabat dari PC PMI Cirebon kiranya berkenan memberikan jalan, memberikan gambaran bagaimana mahasiswa NU di Kuningan bisa berdaya dan bisa terlembagakan dalam sebuah organisasi. Nampaknya gayung bersama. Mereka sahabat-sahabat di kabupaten di Cirebon itu akan merasa mendapat poin besar apabila bisa mengakomodir atau memuluskan terbentuknya kepengurusan PC PMI. Suatu kebanggaan ya. Maka kemudian setelah diberikan arahan yang simpel, efisien dari sahabat-sahabat Cirebon, saya mencoba mengumpulkan beberapa teman mahasiswa karena saat itu secara kuantitatif jumlah mahasiswa Kuningan sedikit, maka yang saya kumpulkan hanya 5 orang, 4 orang laki-laki dan 1 orang mahasiswa perempuan. Kopri lah. Yang itu kemudian pertama ya, menjadi pengurus PC PMII dan menjadi salah satu pengurus Kopri. Kopri pertama itu. Kopri pertama. Nah, tidak ada kesulitan yang berarti dari mulai merancang kepengurusan yang komposisi strukturnya itu pengurus yang 30% ideal, 70% itu tulis tangan sebetulnya. Hanya yang terpenting adalah secara institusional PC PMI Kuningan itu terbentuk secara resmi. Nah, maka kemudian setelah tersusun struktur dan personalia calon pengurus PC PMI, kemudian didokumentasikan, diserahkan kepada sahabat-sahabat dari Cirebon, dan Cirebon kemudian mengurusi sampai tuntas, sampai tidak dalam hitungan minggu terbitlah SK pengurus PC PMI Kabupaten Kuningan. Maka 9394 Pak. 9394. Maka saya kira itu tidak sudah lumrah atau misalnya wajar kalau kemudian ada orang yang mengatakan PC PMI Kabupaten Kuningan lahir tidak dikehendaki dan lahir atau begitulah kira-kira. Tapi proses kelahiran PC PMI betul. Tapi tadi sempat menyentil menyentil founder, tadi ada 5 orang katanya. Ya. Itu siapa aja Pak founder PMI Kuningan itu sebetulnya? Founder PC PMI Kabupaten Kuningan itu sesungguhnya yang diyakini punya keyakinan, punya spirit dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya yakini hanya saya dan sahabat adik anak yang kemudian menjadi koordinator Kopri saat itu. Nah, yang lainnya masih dipertanyakan. Satu sekarang menjadi kepala SMP di SMP Negeri 2 Jombang, Pak
doktor, dia sebagai doktor alias doktor. Jujur dia diasuh bukan oleh NU tapi diasuh oleh tetangga sebelah. Yang kedua, sahabat membantu Kiman. Jujur dia tergoda oleh fenomena kegiatan ekonomi yang sesungguhnya NU melarang. Kemudian yang ketiga, sahabat Srianto sekarang dia tinggal di Jambi, sehingga saya komunikasi. Hanya tinggal hanya dua saja yang ideologi Ahlussunnah wal Jamaah jelas, yang NU-nya jelas, yaitu saya dengan Ade Ana. Kejelasannya itu karena dia adalah putra dari salah seorang aktivis NU Kabupaten Kuningan. Luar biasa sekali. Sekarang keberadaannya saya kurang paham mana. Nah, meskipun demikian, sahabat-sahabat, pada masa kepengurusan pertama itu mobilisasi kegiatan ada meskipun tidak mubahir, meskipun tidak terlalu banyak, ada. Kayak misalnya kita menggagas kegiatan-kegiatan bersama Kementerian Agama, bersama Departemen Pendidikan waktu itu, bersama orkestra dari Setda, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saat itu kegiatan lebih diorientasikan pada bagaimana ekspos dan publikasi bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kuningan itu ada, dan bukan organisasi terlarang, dan bukan organisasi dengan pengurus dan anggota mahasiswa yang kontra pada pemerintah. Saat itu kan lagi kenceng-kenceng ya Pak? Sebelum 98 kan kita masih diwajibkan untuk takdim yang dalam petik buta kepada pemerintah. Apapun harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Itu yang menjadi salah satu menjadi tantangan, menjadi hambatan bagi pergerakan PCPMI Kabupaten Kuningan. Di samping secara kuantitatif SDM-nya kurang, secara kualitatif pemahaman tentang ke-PMI juga masih kurang, juga situasi sosial budaya politik saat itu sesungguhnya tidak memberikan dukungan yang berarti terhadap perkembangan PCPMI. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi tadi saya juga ingin tahu sebetulnya hubungan PCPMI Kuningan dan Cirebon pada waktu itu siapa yang memulai dan dengan siapa di PCPMI Cirebon itu, karena harus tercatat ini di dalam sejarah sama-sama. Saya kira tidak alam satu makhluk pun yang mencoba memfasilitasi hubungan antara mahasiswa NU Kuningan dengan PCPMI Cirebon. Tidak ada. Hanya Gusti Allah saja yang memberikan jalan. Tiba-tiba ada kegiatan di Kuningan, tiba-tiba saya tersentuh untuk ikut hadir karena saya tahu PMI itu adalah mahasiswanya NU. Saya hadir, kemudian saya cerita-cerita, dan begitulah datar-datar saja prosesnya. Itu tidak ada proses yang dirancang secara organisasi, yang dirancang sedemikian rupa, tidak ada rancangan. Menarik ya. Tapi melihat dari prosesnya ini kan agak cepat juga berarti ya hitungannya dari mulai pertemuan dengan Kabupaten Cirebon, turun SK dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kegiatan harian seperti apa yang dilakukan pada saat kumpul berlima itu pada waktu itu? Ya, kegiatannya ya kegiatan-kegiatan yang tidak mengundang massa banyak, kegiatan yang tidak perlu budget banyak, kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan-kegiatannya sekali-kali memprovokasi, layaknya seorang mahasiswa MPI bagi provokasi, sehingga lagi-lagi kegiatan itu kegiatan yang yang terstimulasi dari kontraproduktif paham kita dengan teman-teman organisasi yang lain. Nah, baru ada kegiatan memprovokasi KNPI misalnya. KNPI marah-marah dikit, kemudian kita bereaksi dengan diskusi. Jadi kegiatan seperti itu. Iya. Ringan-ringan saja kegiatan. Betul. Karena berlima ya biasanya juga. Tapi pada saat kepengurusan itu berlima, pasti ada satu visi tujuan yang sama tuh. Tujuan yang sama, misalkan saat nanti setelah beres kepengurusan nanti mau bikin gerakan apa, atau pada saat kepengurusan mau bikin gerakan apa tuh? Enggak terlalu muluk lah. Keinginan kita saat itu adalah bahwa eksistensi PMI itu didengar, dilihat, terpublikasikan, sehingga kepengurusan pertama dan kedua saya itu menjadi cikal bakal, menjadi jembatan saja
bagi sahabat-sahabat berikutnya yang ingin merancang eksistensi PMI di Kabupaten Kuningan. Tidak berlebihan gitu. Jadi dulu saya punya ada gium, punya moto, dengan hanya secara kuantitatif 5 orang itu punya moto, biarlah saya cacing tapi gagahnya seperti ular naga. Biarlah kami burung pipit tapi kepak sayapnya seperti burung elang gitu. Biarlah kami berlima itu hanya sekedar pohon jahe, tapi orang melihatnya seperti itu pohon jati gitu. Kira-kira seperti begitulah. Kebermanfaatannya itu juga. Ya, maksud saya itu untuk ekspor cyber. Dan yang paling merasa saya sampai sekarang bangga, sesungguhnya situasi kampus saat itu adalah sudah situasi sahabat-sahabat di luar PMI, situasinya. Nah, tetapi ternyata organisasi ekstra universiter yang pertama kali muncul itu adalah PMI. Di kampus saya itu dulu, di 2 kampus, di kampus saya dan di salah satu kampus tetangga itu, ternyata banyak eks-pengurus di luar PMI. Satu-satunya yang eks-pengurus PMI, dosen eks-pengurus PMI di kampus di Kabupaten Kuningan itu hanya Pak Zainal saja, hanya satu. Dosen agama itu ya? Iya. Dosen agama. Nah, bagi saya itu adalah kebanggaan bahwa dalam situasi yang sesungguhnya kurang mendukung, ternyata PCPMI bisa terbentuk. Iya. Kalau misalkan tidak ada mereka, kita juga tidak akan hadir di sini dan membuat kegiatan ini nih, sahabat-sahabat. Saya ini melihat PCPMI Kabupaten Kuningan kepengurusan saya ini sedikit sedih juga karena dilanda pandemik dan dilanda virus wabah corona. Karena disadari atau tidak, kegiatan kaderisasi ini bersangkut paut dengan hubungan interaksi sosial yang sangat intens, sehingga kita menghadapi kendala di dalam kaderisasi. Nah, berbicara soal kaderisasi ini akan menghasilkan output soal tujuan dan arah gerak PMII di Kabupaten Kuningan khususnya. Nah, saya ingin berbicara soal kepengurusan pada zaman dulu di kepengurusan Pak Mop ini, arah geraknya tentu saja tadi berbicara soal eksistensi. Nah, tentu ada faktor-faktor lain, entah itu hubungan dengan NU, entah hubungan dengan birokrasi dan hal-hal lainnya soal gerakan PMI pada waktu itu, karena kita tahu juga tadi ada beberapa tahun kepengurusan Pak. Jadi gimana Pak arah gerak PMI pada waktu itu dengan hubungan dengan instansi-instansi, dengan birokrasi pada waktu itu? Ya, tadi sudah saya sitir lah tentang bagaimana kita berkegiatan. Tadi banyak yang melalui proses kemitraan. Kemudian kita juga mencoba melakukan upaya-upaya agar dukungan itu mengalir ada. NU jelas, jadi itu orang tua yang paling mendukung keberadaan PCPMI, meskipun kadang-kadang dibentak lagi, kadang-kadang dibentak gitu, karena kaget memang warna NU yang saat itu konvensional, mohon maaf, tiba-tiba muncul gerakan-gerakan mahasiswa yang lumayan agak radikal gitu di mata bapak-bapak kita ya, sehingga di NU itu juga merasa di satu sisi butuh, di sisi yang lain takut. Butuh mahasiswa NU satu sisi yang lain takut gerakan-gerakannya itu itu terlalu ekstrim gitu lah. Itu yang kita. Nah, kemudian apakah ada misalkan kontribusi kita ke NU? Ada. Apakah ada kontribusi NU? Kita ada. Jadi hubungan simbiotik itu sejak lama sudah ada. Jadi kemudian yang kedua kaitan dengan masalah PMI sebagai organisasi ekstra universitas kampus, sebagai organisasi kader. Nah, itu yang mungkin kita berdosa. Pengkaderan kita itu yang tidak berjalan karena lagi-lagi terjadi penolakan dari kampus, lagi-lagi terjadi penolakan. Janji dengan mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 dan seterusnya juga tertolak ketika kita mencoba
melakukan ekspansi ke kampus tertentu. Nah, yang kedua, kendala yang paling pokok itu adalah kita alur komunikasi yang memang agak tersendat. Nah, saya kira banyak faktor yang PMI hari ini tidak mendapatkannya gitu. Kalau yang sekarang ya fasilitas saya kira tinggal menggali saja begitu untuk bisa kita mengungkap. Kalau dulu kan tidak seperti itu, sehingga wajar kalau kemudian dalam proses ekspansi kita kurang karena pirantinya juga terbatas. Yang kedua, saat itu arah kegiatan mahasiswa itu berbalistis. Jadi mahasiswa itu ya adalah orang yang belajar di kampus, tidak lebih dari itu. Nah, kalau sekarang kan mahasiswa sudah terstimulasi oleh banyak hal, sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu tidak saja melulu akademik, tapi juga hal-hal di luar akademik juga dilakukan. Kalau dulu melulu akademik, karena banyak terjadi pelarangan kegiatan juga mungkin pada waktu itu ya. Pada saat-saat Orde Baru itu saat-saat Orde Baru, seperti saya kira tidak terlalu ini, hanya kita ragu-ragu saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang kegiatan dilakukan oleh teman-teman di cabang yang lain, atau kita meneruskan kegiatan di Korcap saat itu atau di PB, hanya ragu-ragu saja. Karena memang suasananya kita belum mungkin. Karena baru pertama kali mahasiswa punya organisasi ekstra universitas. Tapi pada saat itu udah ada belum organisasi tetangga ekstra itu? Ada. HMI belum ada, GMN belum ada. Makanya itu yang saya anggap kebanggaan. Di satu sisi kampus sesungguhnya mendukung untuk terbentuknya katakanlah HMI, sangat mendukung. Karena funding barunya, orang tuanya, dosennya itu sangat secara kuantitatif dan secara kualitatif itu bertebaran di kampus ini. Tapi alhamdulillah, meskipun kita banyak tantangan, PMI menjadi organisasi ekstra universitas pertama yang terbentuk di Kabupaten Kuningan. Tinggal kita meminta wejangan ya Pak untuk PMI cabang sekarang ini, karena kita layaknya seorang anak kepada bapaknya curhat. Kita ini sedikit mengalami kendala Pak soal kaderisasi, soal arah gerak PMI Kuningan, karena adanya wabah ini sehingga menyebabkan ini kita mau bikin kegiatan apa, kita mau berperan aktif kepada masyarakat seperti apa. Kita juga sebetulnya kemarin pada saat Harlah dan pada saat Hari Kartini kita melakukan kegiatan baksos dan memberikan bantuan, juga ada perlombaan-perlombaan, tapi pandangan saya ini kayak ada yang kurang gitu, kayaknya ada yang kurang. Hal apa kira-kira yang baik dilakukan oleh PCPMI Kabupaten Kuningan nih menurut pandangan Bapak dari kacamata ikan? Jadi saya ingin menyampaikan hal yang super umum saja. Falsafah Sunda mengatakan bahwa orang itu atau orang yang terlembagakan, orang yang bergerombol, orang yang berkumpul itu mesti melakukan 3 hal. Pertama, ruat, raut, dan rawat. Ruat, raut, dan rawat. Ruat itu adalah perilaku orang atau kegiatan manusia yang berhubungan dengan aspek-aspek spiritual keagamaan. PMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang lahir, diakui atau tidak lahir dari rahim NU, saya kira kegiatan-kegiatan spiritualitas, kegiatan-kegiatan keagamaan saya kira merupakan kegiatan yang tidak asing lagi. Semua kegiatan pasti diwarnai dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama, dengan spiritual. Nah, itu perlu diasah, perlu diruat PMI melalui hajat atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Karena tadi saya kira PMI adalah organisasi yang lahir dari rahim NU. Yang kedua, raut. Raut itu adalah pengharusan, pengurusan. Jadi urus PMI itu dengan penuh rasa, dengan penuh logika, dengan penuh nilai-nilai spiritual. Dan yang ketiga, rawat. Rawat itu adalah bagaimana mengimplementasikan
perruatan dan perautan tadi menjadi sebuah amaliyah yang soleh. Nah sesungguhnya falsafah itu berhubungan dengan moto PMI, zikir, pikir, amal soleh. Bagaimana aspek keagamaan, aspek spiritualnya dijunjung tinggi, zikir. Bagaimana aspek logikanya, aspek rasionalitas, aspek intelektualnya, aspek akademiknya diperbaiki. Dan kemudian zikir dan pikir itu, ruwat dan raut itu menjadi modal, menjadi guide, menjadi rel untuk melakukan amaliyah yang soleh, untuk melakukan perilaku, untuk berkegiatan yang baik. Ingat, kegiatan itu adalah kegiatan yang bagi PMI yang pertama warna nuansanya itu harus tadi nilai-nilai agama, nilai-nilai NU yang harus muncul. Yang kedua, tingkat kemanfaatannya dirasakan. Nah, berbicara tingkat kemanfaatan, ada beberapa segmen yang harus mendapat manfaat dari kegiatan PMI. Pertama, ya PMI itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa yang juga masyarakat. Nah, ini penting. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupakan. Nah, saya kira falsafah ini dan moto PMI itu saya kira sudah cukup untuk menjadi dasar. Kalau kita pintar menerjemahkan, kalau kita pintar mengimplementasikan, sudah cukup untuk menjadi bumbu, menjadi iklan, menjadi daya penarik bagi sahabat-sahabat mahasiswa yang lain untuk masuk di PMI. Begitu. Iya. Jadi pada sore hari ini bincang-bincang dengan mantan ketua umum PCPMI Kabupaten Kuningan yang pertama ini sangat menarik sekali. Kita bisa mendengar bagaimana proses terbentuknya PCPMI Kabupaten Kuningan. Nah, tentu pertanyaan besarnya adalah setelah kepengurusan Pak Mup ini saya mendengar katanya lumayan jauh jaraknya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi Pak Mup pada waktu itu? Ya, 93, 94, 95, 96 itu sempat ada ketika kepengurusan saya habis, sempat saya ikhtiar begitu lupa dengan sahabat-sahabat. Tapi ternyata memang kita membuat tantangan. Rupanya ada pihak-pihak yang sengaja, ya dalam tanda petik, ya buah-buah melakukan proteksi terhadap ekspansi yang saya lakukan tak apa. Yang jelas bahwa kita sesaat masuk kampus, apalagi status kami saat itu sudah tidak lagi jadi mahasiswa. Nah itu. Kemudian yang kedua, memang suasana politik saat itu menjelang 98 saat itu, sehingga itu setiap gerak-gerik mahasiswa dan mantan mahasiswa itu saya kira agak kurang luas geraknya, sehingga untuk berinisiatif, untuk menginisiasi sesuatu saya kira agak kesulitan. Jadi yang jelas bahwa memang SDM saat itu kita belum memungkinkan untuk untuk melakukan meneruskan tongkat estafet keputusan PMI. Ditambah secara personal saya kira saat itu sarjana yang mantan mahasiswa itu sama-sama berpikir untuk kebutuhan hajat hidup dirinya sendiri, sehingga ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup personalnya. Hanya saya saja ya dengan Arianto yang saya itu masih ada di sini. Sampai hari ini masih suka komunikasi Bu? Ada komunikasi. Masih suka ada ya? Komunikasi. Betul. Baik, kurang lebih itu saja lah. Karena kita akan dilanjut dengan sesi diskusi bareng tokoh. Karena kita tahu bahwa senior kita ini adalah salah satu tokoh pendidikan juga di Kabupaten Kuningan. Nah, tunggu saja bagaimana gagasan beliau soal memajukan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Tapi sebelum saya akan tutup, saya ingin mantan ketua ini mencurahkan unek-uneknya soal PMI Kabupaten Kuningan hari ini itu Pak. Hari ini harus seperti apa? Dan harus menghasilkan output seperti apa? Karena
kita melihat perkembangan zaman semakin maju Pak. Kita juga tidak mau termakan oleh zaman. Apalagi mahasiswa-mahasiswa hari ini sudah lupa akan, banyak yang lupa akan Jadi saya harus tegas ini. Ya, harus Pak, harus Pak. Kita menerima risiko dan segala macam akibatnya. Ya, kalau saya kebetulan menjabat sebagai kepala bidang kebudayaan, saya ingin mengatakan bahwa PMI tadi kudu atau harus ngarawat diri dan ngarawat diri dengan sebenar-benarnya. Saya kira mohon diterjemahkan. Yang kedua, PMI harus menjadi organisasi ekstra universiter yang mampu mengindung ka waktu, mi bapak ka zaman, dan kudu bisa apa tadi saya katakan harus mampu menjadi organisasi ekstra universiter yang ngigelkeun zaman dan ngigeran zaman. Yang keempat, PMI berdasarkan falsafah yang arif di lokal Kuningan, PMI jangan menjadi organisasi yang basak saja banyak, tapi belum sabar. Jadi kalau Pak Sunda mengatakan bahwa jangan ulah dibasak samemeh disabar. Maksud saya PMI Kabupaten Kuningan, aksi-aksi yang dilakukan adalah aksi-aksi yang betul-betul dipahami, yang betul-betul dikuasai, yang betul-betul dirasakan, yang betul-betul dilihat, yang betul-betul didengar, bukan aksi-aksi dengan dasar-dasar yang penglihatannya ngambang, yang pengendalannya kapan dengarnya kabur, yang belum dirasakan, yang belum pernah di diranggapan ke PMI. Kita jangan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan. Itu yang disebut dengan ulah dibasa mun can disabang. Itu empat inilah. Iya, karena banyak sekali melihat kondisi PM mahasiswa hari ini ketika mengadakan aksi juga berangkatnya bukan by data. Itu Pak yang saya khawatirkan. Makanya hari ini harus PMI Kuningan ini ketika melakukan sebuah kegiatan itu harus berdasarkan keputusan bersama, itu pertama, dan kedua harus berdasarkan kajian yang matang. Betul. Mungkin itu bincang-bincang 1 jam bersama mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan. Tunggu episode selanjutnya bersama mantan Ketua Umum yang kedua. Namanya Pak Agus Mulya, sebagai penerus tongkat estafet perjuangan dari sahabat Pak Muflihuddin. Baik, itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Sudah mampir ke PCPMI Kabupaten Kuningan. Ditutup oleh saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan.